Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ketiga ini saya sedang belajar bagaimana mempelajari topik butir soal asesmen literasi membaca tadi, tapi masih belum optimal. Selanjutnya butir soal asesmen numerasi tingkat SMA. Baik, mari kita ke konsep numerasi dulu. Oke. Numerasi termasuk dalam kompetensi paling mendasar yang ingin dievaluasi, seperti halnya literasi membaca ya. Dalam asesmen kompetensi minimum, sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen numerasi dalam AKM, Bapak dan Ibu perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang menyakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali, memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika dalam memecahkan permasalahan. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, memecahkan masalah. Jadi yang ada kaitannya dengan numerasi atau matematik. Oke, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Pada topik sebelumnya, Bapak dan Ibu telah mempelajari butir soal asesmen literasi tingkat SMA. Pada topik ini, Bapak dan Ibu guru akan mempelajari lebih lanjut mengenai asesmen numerasi untuk tingkat SMA. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Kemudian tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan dan situasi. Untuk konten yang digunakan, konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Masih sama ya. Konten bilangan meliputi representasi, sifat urutan, operasi beragam jenis bilangan. Ingat ya, bilangan yang dikaji adalah bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Ya. Pengukuran geometri meliputi mengenali bangun datar hingga menggunakan volume luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Luas satuan bakunya adalah meter persegi. Volume meter kubik. Ya, kalau liter berarti desimeter kubik. Ya, cc berarti sentimeter kubik. Oke. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman interpretasi setelah penyediaan data maupun peluang, meliputi persamaan untuk aljabar ya, persamaan, pertidaksamaan, relasi fungsi termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Proses kognitif yaitu pemahaman, memahami fakta, prosedur serta alat matematik, rumus itu tadi. Mampu menerapkan konsep matematis situasi nyata yang bersifat rutin. Bernalar dengan konsep matematika menyelesaikan masalah non rutin.
Konteks personal yang berkaitan dengan individu secara pribadi, sosial berkaitan dengan antar individu. Saya rasa sama dengan sebelumnya. Oke, kita tandai sudah selesai. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMA. Oke. Pada aktivitas sebelumnya, Bapak dan Ibu telah belajar menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMA. Pada topik ini, Bapak Ibu akan mengenal contoh-contoh butir asesmen numerasi tingkat SMA. Pada tingkat SMA terdapat satu level pembelajaran. Pada level pembelajaran terdapat 3 konten yang dipelajari, yaitu geometri, pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada level 1 untuk kelas 10, siswa akan belajar geometri dan memahami menggunakan perbandingan trigonometri serta menghitung volume luas permukaan. Selain itu, siswa juga mempelajari persamaan, pertidaksamaan, relasi fungsi, pola bilangan, representasi ketidakpastian, dan peluang. Bapak Ibu juga akan melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui level pembelajaran numerasi. Kita tandai sudah selesai. Nah, ini contoh butir. Pada aktivitas sebelumnya, Bapak Ibu telah belajar menganalisis tahap asesmen numerasi pada tingkat SMA. Pada topik ini, Bapak Ibu mengenal contoh-contoh butir asesmen, memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Ini gambar tidak muncul, mungkin perlu di refresh. Coba saya refresh, tetap nggak muncul ya. Ini gambarnya kalau nggak salah tentang Gunung Sinabung ya. Badan Geologi Kementerian SDM Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan panas Gunung Sinabung. Pada hari tersebut puncak terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan 60 derajat. Diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter dan terjadi kesalahan pengukuran sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi gunung erupsi seharusnya 60 derajat. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau lebih rendah ya, bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapat dari sudut elevasi semula. Beri alasannya. 30 derajat dengan tinggi sekian yang seharusnya adalah 50 derajat. Besar sudut tinggi ya. Jadi kalau semula 30 derajat itu sekian, dijadikan ke 50 ya otomatis ketinggiannya akan menurun ya. Menghitung volume. Oke, ini sudah saya kerjakan. Menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan kuadrat sistem persamaan linear 3 variabel. Ini pola bilangan. Oke. Memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Ini statistik. Ini ketidakpastian, peluang. Oke, kita tandai selesai.
Nah, sekarang latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA. Dari penjelasan pada aktivitas sebelumnya kita dapat simpulkan melibatkan proses penilaian yang tidak dapat disiapkan melalui program bimbingan belajar intensif berfokus pada latihan soal saja. Oke, pahami. Oke. Ini disuruh bikin soal lagi ternyata. Oke. Start quiz. Nah, di sini ketika saya mau menampilkan stimulusnya berupa gambar juga nggak bisa. Oke. Amir berada di suatu lapangan, di lapangan Monas. Karena Amir hanya membawa meteran, alat pengukur panjang, meteran yang panjangnya 5 meter. Jarak Amir dengan Monas tidak dapat ditentukan secara langsung. Buatlah langkah-langkah yang harus dilakukan Amir agar dapat menentukan tinggi Monas. Kelengkapan yang dibawa Amir: dalam tasnya diantaranya busur, meteran,
peran, penggaris, buku, dan alat tulis. Ngasih 0 juga. Oke, ternyata kita sudah sampai pada refleksi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.